Halo teman-teman, berikut merupakan APD atau alat pelindung diri yang harus digunakan untuk menghindari potensi bahaya saat proses produksi. Yang pertama yaitu sepatu, kacamata, sarung tangan, dan yang terakhir adalah wear pack. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pembolongan di menggunakan mesin press, kita akan melakukan pemakanan di bagian bawah penggantung menggunakan mesin bubut. Oke, langkah pertama, sebelumnya pastikan kita sudah menggunakan APD ya, yang lengkap, sarung tangan, masker, gas, dan juga earmuff. Kita pasang dulu benda kerjanya ke dalam cekam atau dan juga spidolnya. Jadi kita pasang, kemudian kita kencangkan searah jarum jam ya teman-teman. Pastikan sudah sangat kencang sehingga benda kerjanya tidak berlarian atau keluar dari cekam dan juga spidolnya. Oke, jika sudah, ini kita taruh di luar. Lalu teman-teman boleh mendekat sedikit. Jadi untuk mata pahatnya sendiri itu nanti kita paskan, kita kenakan ke benda kerjanya. Nah teman-teman, kita dekatkan mata pahatnya ini ke benda kerjanya. Lalu misalkan kita ingin potong sebesar ini ya teman-teman, nanti teman-teman bisa ukur sendiri. Kita paskan mata pahatnya. Jika sudah pas, maka langsung kita keluarkan teman-teman. Nah kita keluarkan seperti ini. Lalu bisa kesini sebentar. Nah kemudian di eretan ini terdapat mikrometer yang digunakan untuk mengetahui berapa besar pemakanan dari benda kerja tersebut. Cara menghitungnya seperti ini teman-teman. Jadi kita ubah dulu mikrometernya ini ke angka 0 dengan menahan eretannya ya. Ini jangan sampai bergerak, kita tahan. Kemudian kita putar sampai jarum merah ini atau garis merah ini mengarah ke angka 0. Nah jika sudah, kita lepas. Lalu kita gerakan eretannya ini sesuai dengan pemakanan. Misalkan di sini kita ingin memakan sebesar 1 mili, misalkan ya, 1 mm. Nah, di sini ada angka 0,8 dan juga 1,2. Nah, di tengah-tengahnya adalah 1 mili, seperti itu. Oke, teman-teman, jika sudah melakukan pemakanan sebesar 1 mm, maka kita dekatkan mata pahatnya sampai menyentuh benda kerjanya. Lalu kita mundurkan sedikit lagi. Nah, lalu kita nyalakan mesinnya. Ini ya teman-teman, kita putar sedikit demi sedikit benda mata pahatnya menuju ke benda kerja. Sudah kita keluarkan mata pahatnya ini dari mesin bubutnya, lalu kita matikan mesinnya. Nah, ini berarti benda kerjanya sudah terpotong diameternya sebesar 1 mm. Untuk memotongnya lagi kita perlu bertahap. Nah, jadi teman-teman, tadi kan kita sudah melakukan pemakanan sebesar 1 mm. Lalu kita putar lagi ke angka 2, maka pahatnya ini akan masuk lagi ke dalam menu dengan besar 2 mm. Oke, lanjutkan lagi seperti tadi ya teman-teman. Kita dekatkan, lalu kita nyalakan mesin bubutnya dan kita potong secara perlahan. Kita putar secara perlahan namun stabil.
Oke, jika sudah, kita matikan lagi mesinnya. Lalu kita ulangi proses ini sampai diameternya menjadi 1 cm atau 10 mm seperti itu. Oke teman-teman, kita sekarang telah berada di pemakanan terakhir dari mesin bubut. Nah, jadi yang asalnya besarnya 18 mm kita ubah menjadi 10 mm dengan pemakanan sebanyak 1 mm setiap kali putaran. Nah, kita tadi melakukan 8 kali ya totalnya teman-teman, 8 kali pemakanan, dan ini adalah pemakanan terakhir atau yang ke-8 seperti itu. Kita nyalakan dulu mesinnya, lalu kita potong. Jangan lupa dipakaikan coolant ya teman-teman. Nah, fungsi dari coolant sendiri itu untuk mempermudah dalam proses pemakanan dan juga untuk melicinkan atau melancarkan dari proses mata pahat untuk memakan benda kerja. Oke, sudah selesai, kita keluarkan mata pahatnya dari benda kerja, lalu kita matikan mesin bubutnya dan kita keluarkan benda kerjanya dari mesin bubut. Oke, caranya seperti tadi, kita gunakan pengunci, kita pasang penguncinya, lalu kita putar sampai, nah, dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, mungkin bisa dilihat ya. Yang asalnya lubangnya seperti besar 18 mm, kita buat menjadi 10 mm. Ya, kurang lebih hasilnya sepertinya teman-teman. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya.